Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada bab 1 mengenai materi teks deskripsi yang berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri, dan jenis paragraf teks deskripsi. Sebelumnya, selamat datang di kelas online Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Mari kita saling menghormati dan mendukung. Perkenalkan, nama saya Juria Priningsi. Kalian bisa memanggil saya Bu Juju. Dan saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran kali ini. Peraturan kelas online yang harus kalian patuhi: kalian harus hadir tepat waktu, mengisi daftar hadir kelas, menyaksikan video pembelajaran sampai selesai, mengerjakan tugas yang diberikan, saling menghormati selama pembelajaran. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci. Yang perlu kalian ingat, kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek. Objek teks deskripsi bisa berupa tempat. Contohnya, pantai. Misalnya pantai Pelabuhan Ratu. Contohnya stasiun. Misalnya stasiun Depok Baru dan sebagainya. Bisa berupa orang. Contohnya misalnya ayah, kakek, ibu, nenek dan sebagainya. Bisa berupa benda. Contohnya baju kesayangan, tempat pensil kesayangan, tas kesayangan, dan sebagainya. Bisa juga berupa hewan, misalnya kucing peliharaan, lalu kelinci peliharaan, dan sebagainya. Adapun tujuan teks deskripsi agar pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, merasakan, dan membayangkan secara langsung objek yang sedang digambarkan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, menggambarkan suatu objek secara khusus. Kedua, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ketiga, membuat pembaca seolah melihat, mendengar, membayangkan, dan merasakan secara langsung. Keempat, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Berikutnya contoh teks deskripsi. Di sini sudah ada contoh teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Teks ini bisa disebut sebagai teks deskripsi karena jelas menggambarkan suatu objek. Objek yang digambarkan pada teks ini adalah orang, yaitu ayah.
Selanjutnya, ciri-ciri objek dijelaskan secara rinci, seperti ciri fisik ayah dan karakteristik sifat ayah. Kita lihat pada paragraf pertama, jelas ciri fisik ayah dijelaskan secara rinci. Ayah berpostur sedang, rambutnya putih beruban, kulit ayah kuning langsat, rahang yang kuat, hidung mancung tapi agak besar, matanya hitam tajam dengan alis tebal, sepintas ayahku seperti orang India. Jelas ya, pada paragraf pertama ciri fisik ayah dijelaskan secara rinci. Sedangkan karakteristik sifat ayah bisa kita lihat pada paragraf kedua dan ketiga dijelaskan secara rinci. Di sini dijelaskan sifat ayah adalah orang yang sabar, selalu tersenyum, tidak pernah marah atau membentak. Lalu pada paragraf ketiga dijelaskan ayah sangat pendiam, irit kata, ayah teladan bagi anak-anaknya. Jelas ya, sifat ayah digambarkan pula secara rinci pada teks ini pada paragraf kedua dan ketiga. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi spasial atau tempat. Kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif. Pertama, teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa. Perhatikan contoh berikut ini. Ruangan berukuran 9 meter kali 8 meter ini terasa sangat nyaman. Di dalam ruangan ini terdapat sofa berwarna putih dengan meja kayu berada di tengah ruangan. Sementara itu, rak buku berisi beberapa novel dan buku-buku ilmiah terletak di sudut ruangan ini. Jelas ya, dari kutipan contoh ini termasuk teks deskripsi spasial karena menggambarkan ruang atau tempat berlangsungnya peristiwa secara rinci. Kedua, teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa kesan atau pendapat penulis. Perhatikan contoh berikut. Sepak bola adalah permainan beregu. Olahraga ini membutuhkan 11 orang pemain. Olahraga ini membutuhkan sebuah bola dan gawang. Selain itu, sepak bola juga memerlukan wasit. Olahraga ini berlangsung selama 90 menit. Terbagi menjadi 2 babak, setiap babak memerlukan waktu 45 menit. Jelas ya, kutipan teks ini menggambarkan teks deskripsi yang objektif atau menggambarkan objek secara apa adanya dan sebenarnya. Bahwa memang benar sepak bola itu membutuhkan 11 orang pemain, lalu membutuhkan bola, gawang, wasit, waktunya pun benar 90 menit terbagi 2 babak dan setiap babak memerlukan waktu 45 menit. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan perasaan atau kesan penulis terhadap suatu objek. Jadi, kalau objektif itu apa adanya, kalau subjektif itu berdasarkan pendapat atau perasaan penulis. Perhatikan contoh berikut ini. Bakso Pak Budi adalah bakso paling enak di kota Depok. Sangat empuk dan lezat. Mie-nya pun kenyal dan nikmat. Begitupun kuahnya sangat gurih. Jelas ya bahwa kutipan teks deskripsi ini merupakan teks deskripsi subjektif karena menggambarkan pendapat penulis terhadap suatu objek
yaitu bakso Pak Budi. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini ya. Perhatikan teks deskripsi yang ada pada layar. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa teks tersebut dikategorikan sebagai teks deskripsi? Yang kedua, objek apakah yang digambarkan pada teks deskripsi tersebut? Yang ketiga, tentukan termasuk jenis apakah teks deskripsi tersebut. Jelaskan pendapatmu. Baiklah, semoga kalian paham penjelasan yang sudah Ibu berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu secara langsung melalui WhatsApp. Kerjakan tugas yang Ibu berikan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Terima kasih sudah mengikuti kelas online hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.